Halo teman-teman, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Dan seperti biasa aku mau share dulu kegiatan aku seputar kegiatan ibu rumah tangga di rumah kontrakan sederhana. Nah ini dia, jadi kemarin tuh aku ada masak menu sederhana ya, sederhana banget. Jadi tuh aku ada ikan goreng, ikan gabus, terus aku juga ada goreng tempe, dan itu aku juga masak sambal terong gitu ya teman-teman. Jadi kalau untuk tempe goreng itu tuh requestan dari kakak Nazli dan adik Ais. Waktu kemarin itu aku ada beli bakso gitu ke pajak atau ke pasar. Itu mereka ngelihat tempe minta dibeliin tempe dan katanya pengen tempe goreng tepung gitu katanya. Padahal nggak pernah tuh ya mereka tuh suka yang namanya tempe, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba mereka minta dibuatin tempe goreng gitu. Jadi alhamdulillah banget aku ngelihatnya mereka suka. Dan itu tadi makanya yang aku liatin itu tinggal beberapa biji aja ya, tinggal beberapa buah aja untuk tempe gorengnya karena emang itu udah dicemilin sama mereka. Nah ini dia Ade Ais tadi setelah melihat si sambal terongnya itu dia jadi selera gitu, dia minta makan pakai sambal terong terus pakai ikan goreng itu. Nah ini aku lagi suapin mereka karena emang ini tuh udah jam makan siang ya teman-teman, ini tuh kira-kira jam setengah 12 gitu. Dan ternyata kakak Nazli tuh nggak mau disuapin pakai ikan goreng itu, jadi dia ke belakang tuh ambil tempenya. Jadi dia minta disuapin makan pakai tempe goreng ini. Jadi biasanya tuh mereka kalau makan itu aku suapin gini ya, kalau misalnya makannya itu pakai ikan karena kan agak ngeri ya teman-teman, karena kan banyak durinya gitu. Aku takut nanti kemakan gitu untuk durinya. Cuman kalau mereka makan minta pakai telur dadar itu biasanya aku nggak suapin, aku suruh mereka tuh buat makan sendiri. Dan kadang juga kalau misalnya tuh makan pakai ikan tapi aku tuh lagi sibuk, lagi nggak sempet buat nyuapin, itu biasanya aku udah potong-potong untuk ikannya, jadi udah nggak ada duri-durinya gitu ya teman-teman. Nah jangan salfok juga sama kakak Nazli tuh yang cuman pakai kaos dalam doang. Jadi dia tuh kebiasaan belakangan ini tuh setiap pulang sekolah itu nggak mau dipakein baju gitu ya, katanya biar lebih semilir gitu, biar kena angin gitu ya, biar nggak panas gitu. Makanya dia tuh disuruh pakai baju itu nggak mau. Jadi ya udah deh, karena berhubung emang di rumah aja ya, jadi nggak apa-apa. Dan sebelum lanjut lagi ke videonya, aku mau ucapin terima kasih banyak buat semua teman-teman yang udah mau klik dan nonton video ini, yang udah mau meluangkan sedikit waktu dan kuotanya untuk menonton video aku yang sangat sederhana ini. Jangan di skip-skip ya, dan jangan lupa untuk selalu bantu dukung channel aku dengan cara like, komen yang positif, share bila bermanfaat, subscribe, dan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku, dan tentunya supaya aku bisa lebih bersemangat lagi untuk upload videonya. Nah di sini aku lagi suapin mereka itu kayaknya seneng banget ngelihat mereka itu makannya tuh pada lahap gitu ya teman-teman. Terutama nih Ade Ais itu, dia tuh kalau makan suka nggak pilih-pilih gitu. Beda banget sama kakak Nazli yang kalau makan itu kadang masih suka pilih-pilih. Nah itu jangan salfok sama keadaan rumah aku yang seperti kapal pecah ya, itu berserakan kotoran di mana-mana. Jadi emang mereka habis main gitu berdua, kakak Nazli dan adik Ais, habis gunting-guntingin entah apa tadi tuh ya, makanya tuh berserakan banyak kotor-kotoran gitu. Jadi rencananya nih tuh setelah siap suapin mereka makan, ini aku mau makan juga terus sholat zuhur gitu ya, dan baru deh aku mau bersih-bersih rumah. Nah itu aku mau isiin dulu minumnya adik Ais. Jadi dia itu tadi udah kekenyangan gitu ya teman-teman. Nah ini aku tadi udah seperti yang aku bilang, aku udah makan ya dan udah sholat zuhur juga. Jadi di sini aku mau bersihin rumah dulu. Padahal sebenarnya tuh pagi hari tuh aku udah bersihin rumah ya, udah sapu-sapu, udah ngepel lantai juga. Cuman karena di sini tuh lagi kotor banget gini, makanya ini sekalian aja aku bersihin, dan sekalian itu aku geser-geser dulu untuk tempat sepatu itu udah lama nggak aku lap-lap, nggak aku geser-geser, makanya itu sekalian aku geser dan aku lap-lap. Jadi rumah ini sebenarnya bukan selalu bersih ya, tapi yang lebih tepatnya itu selalu dibersihkan gitu ya teman-teman. Apalagi kayak kita nih yang punya anak kecil yang masih super aktif banget gitu, jadi sebentar aja baru dibersihin tuh udah kotor lagi gitu ya teman-teman. Jadi ya udah deh, nggak apa-apa ya. Nah ini dia aku sekalian sapu-sapu untuk karpetnya ya teman-teman. Ini aku sapu pakai sapu ini yang biasa aku buat kebut-kebut gitu ya.
Jadi kalau nggak disapu pakai sapu ini tuh ada rambut-rambut gitu ya, dan ada bulu-bulu si kucing itu yang dipegang adik Ais, itu dia namanya Jamilah ya teman-teman. Itu bulunya si Jamilah sering banget kadang ada yang berjatuhan jatuh ke karpet itu, makanya itu aku sapu-sapu pakai sapu lidi itu. Nah ini lanjut aku sambil sapu lagi, tadi udah selesai aku sapu karpetnya, ini aku sapu lantainya ya teman-teman. Dan itu gayanya adik Ais itu mau gangguin, mau bantuin nyapu katanya, cuman aku bilang nggak usah karena ngeribetin gitu ya teman-teman. Karena di sini tuh kan di dalam lagi ada si Jamila itu, kalau misalnya aku buka pintu lebar-lebar yang ada ntar dia lepas mau keluar gitu ya teman-teman. Makanya di situ aku langsung keluar, tutup lagi pintunya. Nah ini dia aku lagi ambilin untuk rambut-rambut yang nempel di sapu tadi ya teman-teman. Dan lanjut ini aku mau sapu dulu. Untuk sampah-sampahnya, aku letakin ke dalam pangki ini dulu, jadi biar lebih gampang buat ngeletakinnya, masukinnya ke dalam tempat sampah aku. Jadi ini posisinya udah siang banget gitu, tapi si tukang sampah aku itu belum datang ya teman-teman. Jadi kalau tukang sampah aku itu nggak terjadwal gitu ya datangnya. Kadang dia suka-suka gitu, kadang nggak datang sehari, kadang nggak datang 2 hari, kadang datangnya pagi, kadang juga datangnya siang atau sore gitu. Suka-suka dia aja gitu. Cuman kadang suka sebel kalau misalnya udah 2 harian itu nggak datang, jadi sampahnya itu menumpuk ya teman-teman. Jadi agak bingung mau buang kemana lagi gitu ya, karena kalau nggak dimasukin ke dalamnya itu kan aja dibauk gitu ya. Dan lanjut lagi, ini aku mau angkatin pakaian dulu. Jadi ini pakaian yang udah aku jemur tadi pagi ini, alhamdulillah udah kering gitu. Jadi ini mau langsung aku angkat dulu untuk pakaiannya. Dan gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, selalu dalam lindungan Allah, selalu dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur dan bahagia. Yang lagi sakit semoga segera diangkat penyakitnya, yang lagi dalam kesulitan semoga segera dimudahkan. Amin amin ya robbal alamin. Nah itu tadi untuk pakaiannya udah selesai aku letakin ya. Jadi ini karena alhamdulillah cuacanya tuh cerah, cuacanya lagi mendukung banget. Jadi karena aku udah lama juga nggak jemur-jemur bantal, berhubung ini cuaca lagi cerah, jadi aku langsung gercep buat jemur bantal ini ya teman-teman. Sayang banget tuh cuaca yang cerah dilewatin, karena emang belakangan ini tuh cuaca di Medan itu jarang banget yang cerahnya gitu ya belakangan ini. Nah ini dia aku gabungin untuk pakaian aku yang kemarin udah aku angkat tapi belum aku setrika, belum aku lipat gitu, masih aku tumpuk, makanya itu aku gabungin. Di sini aku mau sekalian nyetrika pakaian gitu ya teman-teman. Jadi nyetrika dan nyuci pakaian ini adalah pekerjaan yang gak ada habisnya ya teman-teman. Kalau misalnya itu udah selesai nyuci bakalan ada lagi pakaian kotor, ada lagi gitu ya. Kalau misalnya nggak disetrika-setrika itu yang ada makin menumpuk gitu. Makanya ini aku langsung gercep buat nyetrika, karena emang ini udah pakaian 2 hari gitu, makanya terlihat tuh banyak banget ya. Ditambah lagi kemarin itu kan aku ada nyuci selimut gitu ya teman-teman, jadi itu terlihat makin banyak gitu. Jadi sebenarnya ini tuh masih video gabungan dari video aku yang semalam gitu ya teman-teman. Ini aku jadiin 2 kali gitu ya, karena kepanjangan banget kalau misalnya satu kali aku gabungin gitu. Jadi di sini aku nyetrika itu sambil ditemenin sama anak-anak aku, mereka lagi pada nonton YouTube di TV gitu ya teman-teman. Itu mereka lagi aku suruh tidur tapi malah nggak tidur, katanya minta tidur ditemenin gitu. Aku sih mau-mau aja ya nemenin tidur, cuman yang ada ntar aku malah ikutan tidur, yang ada nanti setrikaan ini tuh makin gak aku kerjain, makin menumpuk gitu ya teman-teman. Makanya ya udah deh aku selesain dulu setrikaan ini, ntar baru deh aku tidurin mereka. Jadi sebenarnya tuh kalau nyetrika itu lebih enak dari jemuran itu diangkat itu langsung disetrika gitu ya teman-teman. Jadi nggak terlalu banyak, nggak seperti aku ini yang udah aku tumpuk 2 hari baru deh aku setrika gini, itu yang ada makin bertumpuk banyak gini ya, beranak pinak gitu ya teman-teman. Cuman kadang tuh kalau misalnya masih sedikit gitu kok suka mager juga ya buat ngerjainnya, yang ada ntar deh gitu. Jadi yang ada ya udah deh bertumpuk beberapa hari setrikaan ini nggak dicuci, nggak disetrika-setrika. Dan lanjut lagi, jadi ini posisinya Ade Ais dan Kakak Nasli itu udah pada tidur ya, itu mereka udah pada ganti baju. Seperti biasa mereka suka banget ganti baju kalaupun udah basah sedikit gitu ya teman-teman. Nah di sini aku tadi udah tidurin mereka juga, dan aku juga sempat ketiduran sebentar gitu ya teman-teman. Jadi aku selalu meluangkan waktu aku untuk tidur walaupun cuma sebentar, untuk tidur siang gitu. Nah itu ekspresi tidur mereka jangan salfok ya, dengan gaya mereka masing-masing gitu. Ada yang kakinya diangkat satu, ada yang bentuknya entah macam mana itu ya teman-teman.
Jadi tadi tuh waktu sebelum tidur, Kakak Nazli ada berpesan kalau minta dibuatin puding coklat gitu. Jadi di sini aku mau buatin puding coklat gitu. Jadi dia minta kalau misalnya saat dia udah bangun tidur itu puding coklatnya itu udah selesai, udah matang gitu. Dan dia juga berpesan supaya buat pudingnya itu jangan pakai cetakan gitu ya teman-teman. Dia nggak mau pakai cetakan yang biasa aku gunain. Dia minta pakai cetakan yang petak wadah foodpret aku itu gitu ya teman-teman. Jadi katanya biar lebih mudah lagi buat motongnya. Kalau misalnya pakai wadah cetakan itu kan agak susah motongnya gitu katanya. Ternyata anak-anak itu nggak butuh estetik ya teman-teman. Yang penting gampang dimakan gitu aja. Padahal aku sengaja beliin cetakan puding itu biar maksudnya biar lebih enak dilihat, biar lebih semangat gitu mereka makannya. Tapi yang ada malah kakak Nazli itu nggak suka ya teman-teman. Jadi ya udah deh karena emang di sini dia yang minta request puding coklat ini, jadi ya udah ikutin aja maunya dia itu apa. Nah ini itu aku lagi masak puding coklatnya ya teman-teman, dan ini setelah mendidih tuh mau langsung aku matikan, terus aku langsung tuang ke tempat pudingnya. Dan terima kasih banyak buat semua teman-teman yang udah nonton video aku sampai habis. Semoga video aku kali ini bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman semua. Lebih dan kurangnya aku mohon maaf, ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.